Desa yang tenang berubah jadi neraka sunyi. Cinta tulus ditertawakan, penolakan melahirkan dendam, dan santet menjadi jalan balas luka. Ketika kecantikan direnggut, hati ikut hancur. Ini bukan kisah hantu. Ini horor tentang manusia, rasa bersalah, dan penyesalan yang datang terlambat. Desa Sumberwungu yang selama ini dikenal sunyi dan nyaris tak pernah tersentuh kabar besar, mendadak gempar sejak kedatangan seorang gadis pendatang bernama Bunga. Tanpa iring-iringan atau pengumuman apapun, kehadirannya langsung menjadi buah bibir warga. Jalan tanah yang biasanya lengang kini ramai oleh orang-orang yang sengaja berlalu lalang, hanya untuk memastikan cerita tentang kecantikan gadis itu bukan sekadar rumor. Sejak hari pertama, suasana desa terasa berubah. Seolah ada sesuatu yang tak kasat mata ikut masuk bersama langkah kakinya. Bunga menetap di rumah seorang kerabat di ujung desa. Namun keberadaannya segera menyebar dari mulut ke mulut dengan cepat. Wajahnya disebut-sebut begitu cantik hingga membuat para lelaki lupa berkedip. Sementara para perempuan tak bisa menyembunyikan bisik-bisik bernada iri. Setiap kali Bunga melintas, pembicaraan mendadak terhenti, dan mata-mata mengikuti langkahnya hingga menghilang di tikungan jalan. Beberapa warga bahkan mulai mengaitkan kecantikannya dengan hal-hal di luar nalar, seakan pesona itu terlalu sempurna untuk dianggap biasa. Perubahan suasana desa semakin terasa ketika rutinitas warga mulai terganggu oleh rasa penasaran yang berlebihan. Warung kopi yang biasanya sepi di sore hari kini dipenuhi obrolan tentang siapa sebenarnya Bunga, dari mana asalnya, dan mengapa ia datang ke Sumberwungu. Para orang tua mengingatkan anak-anak mereka agar tidak berlebihan menatap, sementara para pemuda justru berlomba mencari alasan untuk sekadar berpapasan. Desa yang dulu tenang perlahan kehilangan kesunyiannya. Di antara sekian banyak pasang mata yang tertuju pada Bunga, ada satu tatapan yang paling lama tertinggal, meski nyaris tak pernah disadari siapapun, Rahmat. Ia adalah pemuda desa sederhana, dikenal pendiam, pekerja keras, dan rajin beribadah. Hidupnya selama ini hanya diisi oleh ladang, musyalah, dan kewajiban sehari-hari. Namun sejak melihat Bunga untuk pertama kalinya, sesuatu di dalam dirinya bergerak pelan. Seperti benih yang jatuh di tanah subur tanpa ia sadari. Rahmat tak pernah ikut kerumunan atau menunjukkan ketertarikan secara terbuka. Namun orang-orang terdekat mulai melihat perubahan kecil dalam dirinya. Ia sering melamun di sela pekerjaan, pandangannya kerap kosong mengarah ke jalan desa, dan doanya menjadi lebih panjang dari biasanya. Tak ada yang tahu apa yang bergolak di dadanya, karena Rahmat menyimpan segalanya dalam diam, seperti kebiasaannya selama ini. Sejak hari kedatangan Bunga, hidup Rahmat perlahan bergeser dari jalurnya yang lama, meski ia sendiri belum sepenuhnya memahami perubahan itu. Apa yang awalnya tampak sebagai kekaguman sederhana, tanpa disadari mulai menanamkan benih perasaan yang dalam. Dan tanpa disadari pula oleh siapapun di desa Sumberwungu, hari itu menjadi awal dari rangkaian peristiwa kelam yang kelak akan mengguncang desa ini dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Gelombang perubahan yang dipicu oleh kedatangan Bunga di desa Sumberwungu ternyata tidak berhenti pada rasa penasaran warga semata. Dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah perilaku tak biasa mulai terlihat, terutama di kalangan pemuda desa. Jam ronda menjadi lebih panjang, jalanan desa lebih sering dilalui tanpa tujuan jelas, dan musyalah pun menjadi tempat berkumpul yang diam-diam dipenuhi pembicaraan tentang satu nama yang sama. Desa yang dahulu berjalan dalam ritme lambat kini seolah hidup dalam kegelisahan yang sulit dijelaskan. Di tengah hiruk-pikuk ketertarikan warga terhadap Bunga, Rahmat justru memilih jalan yang berbeda. Ia tidak pernah terlihat mendekat, apalagi mencoba berkenalan secara langsung. Namun menurut keterangan beberapa tetangganya, Rahmat kerap terlihat memperlambat langkah ketika melewati jalan yang sama dengan Bunga, atau berhenti sejenak di ladang hanya untuk menatap kejauhan. Sikapnya yang pendiam membuat perubahan kecil itu justru terasa mencolok bagi mereka yang mengenalnya sejak lama. Rahmat dikenal sebagai pemuda yang hidupnya nyaris tak pernah bersinggungan dengan urusan asmara. Sejak remaja, waktunya habis untuk bekerja membantu orang tua, mengolah sawah, dan memenuhi kewajiban ibadah. Ia jarang tertawa, jarang mengeluh, dan lebih sering menundukkan kepala. Namun sejak kehadiran Bunga, warga mulai melihat sisi lain dari Rahmat. Sebuah kerinduan yang tak terucap, terpendam rapi di balik wajahnya yang selalu tenang. Beberapa orang terdekat mengaku melihat Rahmat sering terbangun di malam hari dan duduk lama di serambi rumahnya. Tatapannya kosong, seperti menimbang sesuatu yang berat di dalam pikirannya. Ia memperbanyak doa, memperpanjang sujud, dan sering terlihat menggenggam tasbih lebih erat dari biasanya. Tak ada yang berani bertanya langsung,
karena Rahmat bukan tipe orang yang mudah membuka isi hatinya. Sementara itu, Bunga tetap menjalani hari-harinya tanpa menyadari gejolak yang ia timbulkan. Ia dikenal ramah, sopan, dan menjaga jarak dengan para pemuda desa. Senyumnya sering disalahartikan sebagai isyarat lebih, padahal ia hanya bersikap sewajarnya. Namun justru sikap itulah yang semakin memperdalam kesan di hati Rahmat, yang menafsirkan keramahan itu sebagai harapan kecil yang diam-diam ia rawat. Warga mulai memperhatikan bahwa Rahmat kerap muncul di tempat-tempat yang sering dilewati Bunga. Bukan untuk mendekat, melainkan sekadar memastikan ia baik-baik saja. Ia membantu mengangkat barang tanpa diminta, membersihkan jalan desa, bahkan ikut kerja bakti di sekitar rumah tempat Bunga tinggal. Semua dilakukan tanpa kata, tanpa pengakuan, seolah perasaan itu adalah beban yang hanya boleh ia tanggung sendiri. Hari-hari berlalu, dan perasaan Rahmat yang semula samar perlahan mengeras menjadi keyakinan. Ia mulai percaya bahwa apa yang ia rasakan bukan sekadar kagum, melainkan cinta yang tulus. Cinta yang ia anggap suci karena tidak diucapkan sembarangan. Dalam pikirannya, jika niatnya baik dan caranya benar, Tuhan pasti akan membukakan jalan, meski jalannya harus ditempuh dengan rasa takut dan keraguan. Namun keyakinan itu juga membawa tekanan batin yang semakin berat. Rahmat mulai sulit berkonsentrasi, hasil kerjanya menurun, dan wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Beberapa warga bahkan mengira ia sedang sakit, tanpa mengetahui bahwa penyakit itu bersumber dari perasaan yang terlalu lama dipendam. Diam-diam, Rahmat mulai menyiapkan keberanian untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sepanjang hidupnya. Menurut kabar yang beredar, Rahmat mulai mencari waktu dan cara yang tepat untuk menyampaikan isi hatinya. Ia bertanya secara tak langsung kepada orang-orang tua tentang adat dan waktu baik, serta mendengarkan cerita-cerita lama tentang pengakuan cinta yang berujung bahagia. Semua ia kumpulkan seperti bekal, meski di lubuk hatinya ada ketakutan besar akan satu kemungkinan yang terus menghantuinya, penolakan. Tanpa disadari oleh Rahmat maupun warga desa Sumberwungu, fase diam ini menjadi titik paling rapuh sebelum segalanya berubah. Apa yang tampak sebagai cinta yang tulus dan sabar, perlahan mendekati sebuah persimpangan berbahaya. Dan malam yang akan datang, malam ketika Rahmat memutuskan untuk berbicara, akan menjadi awal dari runtuhnya ketenangan yang tersisa di desa ini. Ketegangan yang selama ini hanya bersemayam dalam diam akhirnya mencapai puncaknya pada sebuah malam yang kelak dikenang warga desa Sumberwungu sebagai awal dari bencana batin. Malam itu bertepatan dengan Jumat Kliwon, waktu yang oleh orang-orang tua desa dianggap syarat makna dan seharusnya dihindari untuk urusan hati. Namun Rahmat, yang telah terlalu lama memendam perasaan, memilih mengabaikan firasat-firasat tersebut. Ia merasa tak sanggup lagi hidup dalam ketidakpastian yang menggerogoti jiwanya perlahan. Sejak sore hari, Rahmat terlihat gelisah dan tidak seperti biasanya. Ia membersihkan diri lebih lama, mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, dan berulang kali menatap cermin dengan napas berat. Beberapa tetangga menyadari sikap aneh itu, namun tak ada yang berani bertanya. Rahmat sendiri tampak seperti seseorang yang sedang berjalan menuju sesuatu yang tak bisa ia hindari. Meski di lubuk hatinya ia takut pada apapun hasilnya. Menjelang malam, Rahmat memberanikan diri mendatangi rumah tempat Bunga tinggal. Langkahnya pelan, hampir ragu. Seakan setiap pijakan di jalan tanah itu menarik kembali keberaniannya. Lampu minyak di teras rumah menyala redup, dan suasana sekitar terasa sunyi tak biasa. Tak ada angin, tak ada suara serangga. Seolah alam pun menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Menurut kesaksian warga yang melihat dari kejauhan, Rahmat berdiri cukup lama di depan rumah itu sebelum akhirnya mengetuk pintu. Ketika Bunga muncul, wajahnya tampak terkejut namun tetap ramah. Mereka berbicara di teras, dengan jarak yang sopan dan suasana yang canggung. Tak ada suara keras, hanya percakapan pelan yang tak terdengar jelas, namun raut wajah Rahmat terlihat semakin tegang dari menit ke menit. Di momen itulah Rahmat akhirnya menyampaikan isi hatinya. Cinta yang ia simpan bertahun-tahun, harapan yang ia rawat dalam doa-doa panjang. Kata-katanya sederhana, nyaris polos, namun keluar dari hati yang rapuh. Ia tidak meminta banyak, hanya ingin kejujuran dan kesempatan. Bagi Rahmat, malam itu adalah taruhan seluruh hidupnya, sebuah titik tanpa jalan kembali. Namun jawaban yang ia terima justru menjadi pukulan paling telak yang pernah ia rasakan. Dengan suara lembut namun tegas, Bunga menolak perasaan Rahmat. Ia menyampaikan bahwa hatinya telah dimiliki orang lain, dan ia tidak ingin memberi harapan palsu.
Tak ada kata kasar, tak ada penghinaan, hanya penolakan yang jujur, disertai tatapan iba yang tanpa disadari justru melukai lebih dalam. Warga yang menyaksikan dari jauh melihat Rahmat terdiam cukup lama setelah percakapan itu berakhir. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Ia mengangguk pelan, mengucapkan terima kasih dengan suara hampir tak terdengar, lalu berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Malam itu, Rahmat pulang dengan langkah yang jauh lebih berat daripada saat ia datang. Sejak malam pengakuan tersebut, perubahan drastis terjadi pada diri Rahmat. Ia tidak lagi terlihat di ladang seperti biasanya, jarang ke musyalah, dan menutup diri dari lingkungan sekitar. Rumahnya sering gelap bahkan hingga pagi, dan beberapa tetangga mengaku mendengar suara isak tangis tertahan dari dalam. Rahmat seolah menghilang, meski tubuhnya masih berada di desa itu. Sementara itu, Bunga tampak terus dihantui rasa bersalah atas penolakan tersebut. Ia mulai jarang keluar rumah dan menghindari tatapan warga. Meski tak merasa bersalah secara logika, tekanan sosial dan bisik-bisik mulai mengusiknya. Desa Sumberwungu yang tadinya hanya diguncang rasa penasaran, kini mulai diselimuti suasana canggung dan tidak nyaman. Tanpa disadari oleh siapapun, malam penolakan itu bukan sekadar akhir dari sebuah harapan, melainkan awal dari kelahiran sisi gelap dalam diri Rahmat. Rasa sakit yang tak tertahankan, jika terlalu lama dipendam, perlahan berubah bentuk menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dan sejak malam itu, Desa Sumberwungu mulai melangkah menuju peristiwa-peristiwa kelam yang tak akan bisa mereka hindari. Pasca malam penolakan yang mengguncang batinnya, Rahmat semakin jarang terlihat di ruang publik Desa Sumberwungu. Warga mulai menyadari ketidakhadirannya dalam aktivitas rutin yang selama ini tak pernah ia lewatkan. Ladang yang biasa ia garap tampak terbengkalai, dan musyalah yang kerap menjadi tempatnya berdoa kini kehilangan satu sosok yang dikenal paling khusyuk. Keheningan yang menyelimuti rumah Rahmat justru memunculkan kegelisahan baru di tengah warga. Beberapa tetangga mengaku melihat Rahmat keluar rumah hanya pada malam hari, dengan wajah muram dan langkah tergesa. Ia menghindari sapaan, menundukkan kepala, dan tak lagi menunjukkan sikap ramah seperti dahulu. Sorot matanya berubah, bukan lagi teduh, melainkan kosong dan tajam sekaligus. Warga mulai berbisik, khawatir bahwa penolakan Bunga telah meninggalkan luka yang terlalu dalam bagi jiwa Rahmat. Di balik pintu rumahnya yang selalu tertutup, Rahmat dikabarkan mengalami pergulatan batin yang berat. Sumber terdekat menyebutkan bahwa ia sering berbicara sendiri, menangis tanpa suara, dan memukul dinding hingga tangannya terluka. Doa-doa yang dahulu menenangkan kini justru berubah menjadi pertanyaan-pertanyaan pahit tentang keadilan dan harga diri. Rasa sakit itu perlahan mengikis keyakinannya, membuka celah bagi pikiran-pikiran yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Dalam kondisi rapuh tersebut, Rahmat mulai mendengar cerita-cerita lama yang selama ini hanya dianggap mitos. Cerita tentang orang-orang yang mampu membalas penderitaan dengan cara gaib, tentang dukun sakti yang tinggal jauh di gunung terpencil, dan tentang kekuatan gelap yang bisa dipanggil dengan harga tertentu. Awalnya Rahmat menolak pikiran itu, namun semakin malam berlalu, semakin kuat pula bisikan tersebut menguasai benaknya. Warga mengungkapkan bahwa nama Ki Jenggot mulai terdengar kembali dalam pembicaraan samar-samar. Sosok yang lama menghilang dari perbincangan desa itu disebut-sebut sebagai dukun sakti yang mampu mengirim santet paling kejam. Nama itu biasanya hanya muncul sebagai peringatan atau cerita pengantar tidur yang menakutkan. Namun bagi Rahmat, nama tersebut berubah menjadi sebuah kemungkinan. Jalan pintas untuk melampiaskan rasa hancur yang tak sanggup ia tanggung sendiri. Beberapa hari kemudian, Rahmat terlihat menjual sebagian harta bendanya secara diam-diam. Kambing warisan orang tuanya dilepas, perhiasan ibunya yang tersisa digadaikan, bahkan alat-alat bertani pun ikut dijual. Saat ditanya, Rahmat hanya menjawab singkat bahwa ia membutuhkan uang untuk keperluan mendesak. Tidak ada yang menyangka bahwa uang itu akan menjadi mahar bagi sebuah perjanjian gelap. Perubahan Rahmat mulai menimbulkan firasat buruk di kalangan warga tua. Mereka mengingatkan agar ia tidak larut dalam rasa kecewa, namun nasihat itu tak pernah sampai ke telinganya. Rahmat semakin tenggelam dalam pikirannya sendiri, meyakini bahwa semua penderitaan ini bersumber dari satu hal, kecantikan Bunga yang telah menghancurkannya. Pikiran itu perlahan berubah menjadi pembenaran atas niat yang kian mengeras. Menurut informasi yang beredar, Rahmat mulai mencari tahu jalan menuju gunung tempat Ki Jenggot terakhir terlihat. Ia bertanya dengan cara tidak langsung, mengumpulkan potongan cerita dari orang-orang tua yang enggan berbicara terbuka.
Setiap informasi kecil ia simpan rapat, seolah sedang menyusun peta menuju sesuatu yang tak boleh diketahui siapapun. Desa Sumberwungu, tanpa sadar, membiarkan salah satu warganya berjalan menuju titik paling gelap dalam hidupnya. Sementara itu, Bunga sama sekali tidak mengetahui badai batin yang tengah mengarah padanya. Ia masih bergulat dengan rasa tidak nyaman akibat penolakan yang ia lakukan, tanpa menyadari bahwa penolakan itu telah berubah menjadi api dendam. Desa yang awalnya hanya menjadi tempat singgah baginya, kini perlahan menjelma menjadi panggung takdir yang mengerikan. Perubahan paling berbahaya dalam diri Rahmat, dari seorang pemuda yang terluka, menjadi seseorang yang siap melangkah melampaui batas nurani. Keputusan yang ia ambil dalam sunyi akan menyeret banyak pihak ke dalam penderitaan panjang. Dan sejak niat itu mengakar di hatinya, Desa Sumberwungu sebenarnya telah memasuki wilayah yang tak lagi bisa disentuh oleh doa semata. Kepergian Rahmat dari Desa Sumberwungu pada suatu dini hari awalnya tidak menimbulkan kecurigaan besar. Warga mengira ia sekadar mencari ketenangan atau mengunjungi kerabat jauh untuk menenangkan pikirannya. Namun beberapa orang menyadari bahwa Rahmat berangkat sendirian, membawa tas besar dan wajah yang tertutup tekad dingin. Tak ada pamit, tak ada pesan, seolah ia tahu perjalanan itu bukan sesuatu yang patut diumumkan. Menurut keterangan seorang warga tua yang sempat berpapasan, Rahmat terlihat berjalan menuju arah gunung terpencil di sebelah utara desa. Gunung itu dikenal angker dan jarang didatangi orang, kecuali mereka yang nekat atau memiliki kepentingan tertentu. Jalan setapak menuju ke sana sudah lama ditinggalkan, dipenuhi semak dan cerita-cerita kelam. Banyak warga percaya, siapapun yang pergi dengan niat buruk, akan pulang membawa sesuatu yang jauh lebih buruk. Perjalanan Rahmat menuju gunung tersebut disebut berlangsung hampir seharian penuh. Ia menembus hutan, mendaki jalur terjal, dan terus berjalan meski hujan turun deras menjelang sore. Beberapa orang yang pernah menempuh jalur itu mengatakan, ada titik di mana rasa takut bisa membuat seseorang berbalik arah. Namun Rahmat tidak berhenti. Ia melangkah seolah sudah menyerahkan dirinya pada apapun yang menunggu di ujung perjalanan. Menjelang malam, Rahmat akhirnya tiba di sebuah gubuk tua yang nyaris menyatu dengan lereng gunung. Disitulah, menurut cerita turun-temurun, Ki Jenggot pernah tinggal. Sosok dukun sakti yang namanya jarang disebut dengan suara keras. Gubuk itu gelap, hanya diterangi api kecil, dan bau kemenyan menyengat dari kejauhan. Saat Rahmat mengetuk pintu, tak ada jawaban, hingga pintu itu terbuka dengan sendirinya. Di dalam gubuk itulah Rahmat berhadapan langsung dengan Ki Jenggot, sosok tua berambut dan berjenggot panjang yang wajahnya sulit dibaca. Suaranya berat, dingin, dan nyaris tanpa emosi. Rahmat menyampaikan niatnya tanpa bertele-tele. Ia ingin membalas sakit hatinya, ingin merampas kecantikan bunga yang menurutnya telah menghancurkan hidupnya. Tak ada permohonan maaf, tak ada keraguan, hanya dendam yang telah matang. Ki Jenggot disebut tidak langsung menyetujui permintaan tersebut. Ia memperingatkan bahwa santet bukan permainan, dan setiap niat yang disertai kebencian akan menuntut bayaran yang setimpal. Namun Rahmat tetap bersikeras. Ia menyerahkan seluruh uang dan barang berharga yang dibawanya sebagai mahar, seolah tidak menyisakan apapun untuk masa depannya sendiri. Ritual kemudian dilakukan tengah malam, diiringi doa-doa yang tidak dikenal oleh telinga awam. Darah ayam hitam diteteskan ke tanah, asap kemenyan memenuhi ruangan, dan benda-benda pribadi milik bunga digunakan sebagai media. Rahmat diminta mengucap sumpah. Ia tidak boleh menyesal, tidak boleh memohon pembatalan, apapun akibatnya kelak. Dengan suara gemetar namun mantap, Rahmat mengucapkan sumpah itu. Saat ritual mencapai puncaknya, suasana di sekitar gunung dilaporkan berubah tidak wajar. Angin bertiup kencang, api berkelip liar, dan suara-suara aneh terdengar dari balik hutan. Ki Jenggot kemudian menghentikan ritual dan menatap Rahmat lama sebelum berkata pelan, "Jika hatimu goyah, santet ini akan menemukan jalan pulang." Kata-kata itu tertanam dalam, meski Rahmat saat itu mengabaikannya. Menjelang subuh, Rahmat meninggalkan gubuk tersebut dengan tubuh lelah namun hati yang anehnya terasa ringan. Ia merasa telah menuntaskan sesuatu yang besar, seolah beban di dadanya terangkat. Tanpa ia sadari, sejak saat itu sesuatu telah dilepaskan ke dunia. Sesuatu yang tak bisa ditarik kembali, tak bisa dihentikan dengan penyesalan semata. Desa Sumberwungu, yang masih tertidur lelap pagi itu, tidak mengetahui bahwa sebuah kutukan telah dikirimkan ke arah mereka. Tidak ada tanda, tidak ada peringatan.
Namun hari yang akan datang akan menjadi hari pertama dari rangkaian kejadian mengerikan yang mengubah desa itu selamanya. Dimulai dari satu orang yang menjadi sasaran, dan satu orang lain yang kelak akan menerima balasannya. Pagi hari di desa Sumberwungu yang semula tampak biasa berubah menjadi kekacauan dalam hitungan jam. Jeritan terdengar dari rumah tempat Bunga tinggal, memecah ketenangan desa yang baru terbangun dari tidur. Warga yang bergegas mendekat menemukan pemandangan yang membuat sebagian dari mereka terpaku, sementara yang lain memilih berpaling dengan wajah pucat. Sesuatu yang tak wajar telah terjadi, dan dampaknya langsung terasa menyesakan. Menurut keterangan keluarga tempat Bunga menginap, perubahan itu terjadi secara tiba-tiba. Saat bangun tidur, Bunga mengeluh pusing hebat dan rasa panas di wajahnya. Beberapa saat kemudian, kulitnya mulai memerah, mengelupas, dan muncul bercak-bercak gelap yang menyebar cepat. Kecantikan yang selama ini menjadi buah bibir desa seolah direnggut paksa oleh sesuatu yang tak terlihat, meninggalkan rupa yang sulit dikenali. Berita tentang kondisi Bunga menyebar dengan cepat, memicu kepanikan massal di kalangan warga. Orang-orang berdatangan, sebagian karena khawatir, sebagian karena tak mampu menahan rasa penasaran. Ada yang menangis, ada yang berdoa, dan ada pula yang mulai berbisik tentang kemungkinan adanya gangguan gaib. Desa yang sebelumnya hanya diguncang gosip kini dihadapkan pada kenyataan yang menakutkan. Upaya pengobatan segera dilakukan, namun hasilnya nihil. Bunga dibawa ke mantri desa, lalu dirujuk rumah sakit terdekat. Namun kondisi wajah dan tubuhnya justru semakin memburuk. Dokter tak mampu memberikan penjelasan medis yang pasti, selain menyebut reaksi yang tidak lazim. Kabar ini semakin memperkuat keyakinan sebagian warga bahwa apa yang menimpa Bunga bukanlah penyakit biasa. Di tengah kekacauan itu, Rahmat terlihat untuk pertama kalinya setelah beberapa hari menghilang. Ia berdiri di kejauhan, menyaksikan kerumunan warga dengan wajah datar. Beberapa saksi menyebut ada kilatan kepuasan singkat di matanya, seolah ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Namun perasaan itu tidak bertahan lama. Ketika jeritan kesakitan Bunga terdengar semakin sering, ekspresi Rahmat perlahan berubah. Tubuhnya gemetar, napasnya memburu, dan keringat dingin membasahi wajahnya. Apa yang sebelumnya ia bayangkan sebagai pembalasan setimpal ternyata menjelma penderitaan yang jauh lebih mengerikan. Di titik itu, rasa dendam mulai digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih berat, penyesalan. Warga mulai mengaitkan kejadian ini dengan cerita-cerita lama tentang santet dan kutukan. Beberapa orang tua bahkan menyebutkan bahwa kecantikan seringkali menjadi sasaran iri dan niat jahat. Nama Ki Jenggot kembali terdengar, kali ini dengan nada ketakutan. Desa Sumberwungu perlahan diliputi suasana saling curiga, seolah setiap orang bisa menjadi pelaku di balik tragedi ini. Bunga, yang kini terbaring lemah, mulai menolak bercermin dan enggan bertemu siapapun. Tangisnya pecah hampir setiap malam, menyisakan rasa pilu bagi mereka yang mendengarnya. Gadis yang sebelumnya menjadi pusat perhatian kini berubah menjadi simbol penderitaan yang tak terjelaskan. Desa yang dahulu memujanya, kini hanya bisa menatap dengan iba. Rahmat semakin tertekan oleh apa yang ia lihat dan dengar. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, di mana wajah Bunga muncul bergantian dengan bayangan ritual di gunung. Tubuhnya mulai merasakan nyeri aneh, seolah ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Namun ia masih mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini akan segera berlalu. Tanpa disadari oleh Rahmat, penderitaan Bunga hanyalah awal dari harga yang harus dibayar. Santet yang ia kirim telah bekerja, namun ikatan gelap yang ia buat belum selesai menuntut balasannya. Dan sejak hari itu, Desa Sumberwungu tidak lagi hanya menyaksikan kehancuran satu orang, melainkan bersiap menghadapi runtuhnya dua jiwa sekaligus. Beberapa hari setelah kondisi Bunga memburuk tanpa penjelasan yang masuk akal, perhatian warga Desa Sumberwungu mulai tertuju pada perubahan aneh yang dialami Rahmat. Pemuda yang sebelumnya dikenal kuat dan pendiam itu mendadak jatuh sakit secara misterius. Tubuhnya melemah drastis, wajahnya pucat, dan matanya selalu sembab seolah tak pernah tidur. Kejadian ini menimbulkan kegelisahan baru, karena waktu kemunculannya terasa terlalu berdekatan dengan tragedi yang menimpa Bunga. Menurut keterangan tetangga terdekat, Rahmat mulai mengeluhkan rasa sakit luar biasa di seluruh tubuhnya tanpa sebab jelas. Ia sering terbangun tengah malam sambil berteriak, mencengkeram dadanya, dan mengeluh seolah ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Tidak ditemukan luka, tidak pula tanda penyakit medis yang pasti. Namun kondisi fisiknya terus menurun, seakan tubuhnya sedang dihukum oleh sesuatu yang tak terlihat.
Rahmat juga dilaporkan mengalami gangguan batin yang semakin parah. Ia sering berbicara sendiri, memohon ampun pada sosok yang tak tampak, dan menyebut-nyebut nama Bunga dalam keadaan setengah sadar. Beberapa warga yang menjenguk mengaku merinding mendengar ucapannya, karena Rahmat terdengar seperti orang yang sedang diadili oleh suara-suara di kepalanya sendiri. Dalam keadaan terdesak dan dikuasai rasa bersalah, Rahmat akhirnya mengakui kepada seorang kerabat dekat tentang apa yang telah ia lakukan. Ia menangis terseduh-seduh, mengaku telah mendatangi Ki Jenggot dan mengirim santet untuk membalas sakit hatinya. Pengakuan itu mengejutkan dan sekaligus menjelaskan banyak hal yang selama ini hanya menjadi dugaan. Rahmat percaya bahwa penderitaan yang kini ia alami adalah akibat dari penyesalan yang melanggar sumpah ritual. Sejak pengakuan itu beredar secara terbatas, suasana desa semakin mencekam. Warga diliputi rasa takut dan jijik bercampur iba. Beberapa menjauhi rumah Rahmat, sementara yang lain datang membawa doa dan air ruqyah. Desa Sumberwungu kini berada dalam situasi genting, antara kemanusiaan dan ketakutan terhadap kutukan yang diakini masih aktif. Rahmat, yang menyadari kesalahannya, berusaha mencari Ki Jenggot untuk mencabut santet tersebut. Meski tubuhnya lemah, ia memaksakan diri bertanya ke sana kemari, berharap menemukan petunjuk. Namun semua usaha itu berujung sia-sia. Gunung tempat ritual dilakukan seolah menelan gubuk Ki Jenggot, meninggalkan jejak kosong dan sunyi yang membuat pencarian itu tampak mustahil. Kondisi Rahmat semakin memburuk setelah kegagalan tersebut. Penyakitnya tidak hanya menyerang tubuh, tetapi juga menghancurkan jiwanya perlahan. Ia dihantui mimpi-mimpi mengerikan, melihat dirinya sendiri dirantai di tengah kegelapan, sementara tawa samar terdengar dari kejauhan. Setiap kali ia terbangun, rasa sakitnya justru semakin menjadi. Sementara itu, kabar tentang kepergian Bunga dari desa Sumberwungu mulai terdengar. Dengan kondisi yang masih memprihatinkan, ia dibawa keluarganya untuk mencari kesembuhan di tempat lain. Kepergiannya meninggalkan luka mendalam dan rasa bersalah kolektif di desa tersebut. Banyak warga merasa gagal melindungi seorang pendatang yang justru membawa petaka bagi dirinya sendiri. Rahmat semakin terpuruk setelah mengetahui Bunga pergi tanpa pernah mengetahui kebenaran sepenuhnya. Ia menyadari bahwa permintaan maaf pun kini tak lagi memiliki tempat. Kesepian menjadi hukuman terberat, karena ia harus menanggung semua penderitaan itu sendirian. Rumahnya sunyi, malam-malamnya panjang, dan setiap detik terasa seperti siksaan tanpa akhir. Runtuhnya Rahmat sebagai manusia seutuhnya, bukan karena santet semata, melainkan karena rasa bersalah yang tak lagi bisa ditebus. Desa Sumberwungu kini hanya menunggu satu hal, akhir dari penderitaan ini. Namun seperti yang diyakini warga tua, kutukan tidak pernah pergi begitu saja. Ia selalu menuntut penutup yang paling menyakitkan. Desa Sumberwungu akhirnya memasuki fase paling sunyi setelah rentetan peristiwa kelam yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Rumah Rahmat, yang selama berminggu-minggu menjadi pusat bisik-bisik dan doa, perlahan ditinggalkan oleh para penjenguk. Warga mulai lelah, ketakutan, dan tak tahu lagi apa yang bisa dilakukan. Keheningan yang kembali menyelimuti desa bukanlah ketenangan, melainkan sisa-sisa trauma yang menggantung di udara. Kondisi Rahmat pada hari-hari terakhir hidupnya digambarkan sangat memprihatinkan. Tubuhnya menyusut, suaranya nyaris tak terdengar, dan matanya sering menatap kosong ke arah dinding seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Ia hampir tidak makan, hanya minum air seadanya, dan lebih banyak terdiam. Sesekali bibirnya bergerak pelan, mengucapkan permohonan maaf yang tak pernah sampai kepada orang yang dituju. Menurut kesaksian seorang tetangga yang terakhir menemaninya, Rahmat kerap menyebut nama Bunga dalam keadaan setengah sadar. Ia menangis tanpa suara, lalu tersenyum singkat seolah melihat bayangan masa lalu yang tak pernah menjadi kenyataan. Malam-malam terakhirnya diisi dengan desahan napas berat dan tubuh yang kerap kejang, membuat siapapun yang melihatnya tak kuasa menahan rasa pilu. Upaya terakhir untuk menolong Rahmat tetap dilakukan, meski tanpa harapan besar. Doa bersama digelar, tokoh agama didatangkan, dan berbagai ikhtiar dilakukan untuk memohon keselamatan jiwanya. Namun semua terasa terlambat. Warga tua mulai berbisik bahwa kutukan telah mencapai akhir perjanjiannya, dan tak ada lagi yang bisa menghentikan konsekuensi dari niat gelap yang pernah diucapkan. Rahmat menghembuskan napas terakhirnya menjelang subuh, dalam keadaan sendirian di rumahnya yang sunyi. Tidak ada jeritan, tidak ada tanda perlawanan, hanya keheningan panjang yang seolah menelan seluruh penderitaannya. Saat kabar kematiannya menyebar, desa tidak gegap gempita.
Yang tersisa hanyalah kesedihan senyap dan perasaan bersalah yang tak terucap. Pemakaman Rahmat berlangsung sederhana, dihadiri warga yang datang dengan perasaan campur aduk. Tidak ada yang berani menghakimi secara terbuka, namun tidak pula ada yang mampu sepenuhnya memaafkan. Rahmat dikenang sebagai pemuda baik yang tersesat oleh luka hatinya sendiri. Tanah basah menutup jasadnya, seolah ikut mengubur rahasia dan penyesalan yang ia bawa hingga akhir. Kepergian Rahmat menutup rangkaian penderitaan yang bermula dari cinta yang ditolak dan dendam yang dibiarkan tumbuh. Namun dampaknya tidak serta-merta hilang. Warga masih enggan menyebut nama Ki Jenggot, masih menundukkan kepala saat melewati rumah kosong Rahmat, dan masih terdiam setiap kali topik Bunga dibicarakan. Tentang Bunga, kabar terakhir menyebutkan bahwa ia masih berjuang untuk sembuh di tempat jauh dari desa Sumberwungu. Luka fisik dan batin yang ia alami meninggalkan bekas mendalam, membuatnya memilih menjauh dari masa lalu yang terlalu menyakitkan. Bagi desa, kepergiannya menjadi pengingat paling nyata bahwa satu niat buruk bisa menghancurkan lebih dari satu kehidupan. Para tetua desa sepakat menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran bersama. Mereka mengingatkan bahwa cinta yang dipaksakan hanya akan melahirkan kehancuran, dan dendam adalah racun yang selalu kembali kepada pemiliknya. Desa Sumberwungu berusaha bangkit, meski bayangan tragedi itu akan lama menetap dalam ingatan kolektif mereka. Dengan kematian Rahmat, kisah santet penolak cinta resmi berakhir, bukan dengan kelegaan, melainkan dengan peringatan yang menggetarkan. Bahwa hati yang terluka bisa menjadi pintu menuju kegelapan, dan bahwa balas dendam tak pernah benar-benar menang. Ia hanya memilih korban terakhirnya, dan kali ini, korban itu adalah pelakunya sendiri. Beberapa minggu setelah kematian Rahmat, Desa Sumberwungu tampak kembali menjalani rutinitasnya, namun ketenangan itu hanya ada di permukaan. Sawah kembali digarap, warung kembali buka, dan azan kembali menggema seperti biasa. Namun bagi warga yang mengalaminya langsung, tragedi santet penolak cinta telah meninggalkan retakan yang tak terlihat, namun terasa setiap kali malam tiba dan desa kembali sunyi. Rumah Rahmat kini berdiri kosong, pintunya tertutup rapat dan jarang ada yang berani mendekat. Beberapa warga mengaku masih melihat lampu menyala di dalam rumah itu pada malam tertentu, meski tak ada seorang pun yang tinggal di sana. Isu tersebut tidak pernah dikonfirmasi, namun cukup untuk membuat orang mempercepat langkah saat melewati halaman rumah itu. Bangunan sederhana itu berubah menjadi simbol bisu dari sebuah kesalahan yang berujung maut. Para tetua desa mulai menggelar pertemuan rutin untuk membahas kejadian tersebut sebagai pelajaran bersama. Mereka sepakat melarang keras pembicaraan tentang dukun, santet, dan praktik gaib yang pernah dikaitkan dengan peristiwa ini. Namun larangan itu justru menegaskan satu hal, ketakutan masih hidup di benak warga. Apa yang dilarang dibicarakan seringkali justru paling sering diingat. Nama Ki Jenggot tidak pernah lagi disebut secara terbuka, namun gunung tempat ritual itu diyakini terjadi kini semakin dihindari. Para pencari kayu memilih jalur lain, para pemburu enggan mendekat, dan bahkan anak-anak dilarang bermain terlalu jauh. Gunung itu tidak lagi hanya dianggap angker, melainkan menjadi saksi bisu dari perjanjian gelap yang merenggut dua kehidupan sekaligus. Tentang Bunga, kabar yang sampai ke desa semakin samar. Beberapa mengatakan kondisinya perlahan membaik, yang lain menyebut ia menutup diri sepenuhnya dari masa lalu. Tak ada satupun warga yang benar-benar tahu kebenarannya. Namun bagi desa Sumberwungu, Bunga akan selalu dikenang sebagai awal dari rangkaian peristiwa kelam, bukan karena kesalahannya, melainkan karena ia berada di tempat dan waktu yang salah. Secara sosial, desa mengalami perubahan sikap yang mencolok. Warga menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih menahan emosi, dan lebih waspada terhadap luka batin orang lain. Kisah Rahmat sering dijadikan contoh oleh para orang tua untuk mengingatkan anak-anak muda bahwa perasaan yang dipendam terlalu lama bisa berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Meski tidak ada lagi kejadian ganjil yang mencolok, bayangan tragedi itu masih kerap menghantui mimpi sebagian warga. Mereka yang paling dekat dengan Rahmat mengaku masih mendengar suaranya dalam ingatan, masih mengingat wajahnya sebelum semuanya runtuh. Tragedi itu tidak pergi bersama jasad yang dikubur. Ia menetap dalam memori kolektif desa. Para tokoh agama menegaskan kembali pentingnya menerima takdir dan mengikhlaskan penolakan sebagai bagian dari kehidupan. Mereka menyampaikan bahwa cinta yang sejati tidak pernah memaksa, dan dendam hanya akan memperpanjang penderitaan. Namun pesan-pesan itu selalu diiringi kesadaran pahit bahwa nasihat sering datang terlambat, ketika hati sudah terlanjur gelap. Hingga kini,
Santet penolak cinta tidak pernah dicatat sebagai peristiwa resmi apapun. Tidak ada laporan hukum, tidak ada penyelidikan terbuka, hanya cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut. Justru disitulah kekuatannya. Ia hidup sebagai peringatan, bukan sebagai arsip. Sebuah kisah yang akan terus diceritakan dengan suara pelan, seolah takut mengundang kembali sesuatu yang seharusnya telah pergi. Dan bagi Desa Sumberwungu, kisah ini berakhir bukan dengan kepastian, melainkan dengan satu keyakinan pahit, bahwa cinta yang ditolak bukanlah aib, namun dendam yang dipelihara adalah awal kehancuran. Tragedi itu mungkin telah berlalu, tetapi bayangannya akan terus berjalan berdampingan dengan desa ini, selama masih ada manusia yang tak mampu berdamai dengan hatinya sendiri. Meski secara kasat mata Desa Sumberwungu tampak telah kembali normal, sejumlah peristiwa kecil namun ganjil mulai dilaporkan warga dalam bulan-bulan setelah tragedi itu berlalu. Tidak ada kejadian besar, tidak ada korban baru, namun detail-detail sepele justru memicu kegelisahan yang lebih dalam. Suara langkah di jalan desa saat larut malam, lampu yang menyala sendiri, dan mimpi-mimpi serupa yang dialami oleh beberapa warga menjadi bahan pembicaraan yang kembali membangunkan trauma lama. Beberapa warga yang rumahnya berdekatan dengan bekas rumah Rahmat mengaku sering mencium bau kemenyan samar pada malam tertentu. Bau itu muncul tanpa sumber yang jelas dan menghilang begitu saja menjelang subuh. Tidak ada pembakaran, tidak ada ritual, namun aroma tersebut cukup kuat untuk membangunkan mereka dari tidur. Laporan serupa muncul dari waktu ke waktu, membuat rumah kosong itu semakin dijauhi. Anak-anak desa juga dilaporkan mengalami gangguan tidur yang serupa. Mereka sering terbangun sambil menangis, menyebut mimpi tentang seorang lelaki yang berdiri diam di ujung jalan, menunduk, dan tidak memiliki wajah yang jelas. Para orang tua berusaha menenangkan anak-anak mereka, namun kesamaan detail dalam cerita-cerita itu menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Para tetua desa menegaskan bahwa semua itu kemungkinan besar merupakan dampak psikologis dari tragedi panjang yang dialami bersama. Menurut mereka, ketakutan yang tidak selesai akan mencari bentuknya sendiri. Namun di balik penjelasan rasional itu, tak sedikit warga yang percaya bahwa perjanjian gelap yang pernah terjadi belum sepenuhnya terputus, melainkan hanya melemah dan bersembunyi. Beberapa orang dewasa mulai mengaku mengalami mimpi yang sama berulang kali. Dalam mimpi itu, Rahmat terlihat duduk sendirian di teras rumahnya, menatap kosong, lalu berbisik satu kalimat yang sama, "Aku hanya ingin dimengerti." Mimpi itu tidak menakutkan secara visual, namun meninggalkan perasaan sesak dan bersalah yang sulit dijelaskan setelah terbangun. Gunung tempat Ki Jenggot diyakini pernah tinggal kembali menjadi pusat perhatian secara tidak langsung. Seorang pencari kayu yang tersesat melaporkan mendengar suara orang berbicara dari arah lereng, padahal ia sendirian. Meski laporan itu tidak pernah diverifikasi, cerita tersebut cukup untuk membuat warga sepakat menutup akses ke jalur lama secara permanen. Tokoh agama dan pemuka adat akhirnya sepakat menggelar doa bersama besar-besaran, bukan untuk mengusir makhluk tertentu, melainkan untuk menenangkan batin warga. Dalam doa itu, nama Rahmat disebut sebagai manusia yang tersesat, bukan sebagai pelaku kejahatan. Pendekatan ini dianggap penting agar desa tidak terus hidup dalam siklus menyalahkan dan ketakutan. Setelah doa bersama tersebut, frekuensi kejadian ganjil memang dilaporkan menurun, namun tidak pernah benar-benar hilang. Warga mulai belajar hidup berdampingan dengan sisa-sisa ketakutan itu. Mereka tidak lagi membicarakannya secara terbuka, namun menyimpannya sebagai bagian dari sejarah desa yang tak ingin terulang. Para tetua kembali mengingatkan bahwa tragedi ini bukan tentang santet semata, melainkan tentang luka batin yang diabaikan. Menurut mereka, jika Rahmat tidak dibiarkan sendirian dalam penderitaannya, mungkin jalan gelap itu tidak akan pernah ia pilih. Pesan ini kini menjadi bagian dari setiap nasihat kepada generasi muda. Dengan demikian, kisah santet penolak cinta belum benar-benar berakhir sebagai cerita, melainkan berubah menjadi peringatan hidup bagi Desa Sumberwungu. Bukan tentang takut pada ilmu hitam, tetapi tentang memahami bahwa hati yang terluka bisa lebih berbahaya daripada apapun yang tak kasat mata. Dan selama manusia masih gagal mendengar jeritan sunyi sesamanya, bayangan tragedi semacam ini akan selalu menunggu kesempatan untuk terulang. Setahun setelah doa bersama terakhir digelar, Desa Sumberwungu justru menghadapi fenomena yang lebih sunyi namun jauh lebih mengganggu, ingatan yang bangkit secara serentak. Warga yang sebelumnya memilih diam mulai menceritakan pengalaman lama yang selama ini mereka pendam. Cerita-cerita itu tidak lagi tentang penampakan, melainkan tentang sikap acuh, ejekan, dan pengucilan yang pernah dialami Rahmat sebelum tragedi terjadi.
Sejumlah warga mengaku mulai merasa tidak nyaman setiap kali melewati jalan utama desa, khususnya saat senja. Bukan karena melihat sesuatu, melainkan karena perasaan seolah sedang diawasi oleh kenangan mereka sendiri. Banyak yang mengatakan, suasana desa kini terasa berat, seperti ada kalimat-kalimat yang tak pernah terucap menggantung di udara. Perubahan sikap paling terlihat muncul di lingkungan tempat Rahmat dulu tinggal. Rumah-rumah yang dahulu menutup pintu rapat saat namanya disebut, kini justru sering terdengar perbincangan lirih tentang bagaimana semuanya bisa sampai sejauh itu. Beberapa tetangga bahkan mengaku mulai memimpikan kejadian-kejadian kecil yang dulu mereka anggap sepele, namun kini terasa kejam. Para ibu rumah tangga yang dahulu menjadi sumber gosip utama desa, mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan emosional. Beberapa di antaranya jatuh sakit tanpa diagnosis medis yang jelas. Dokter puskesmas menyebut stres berkepanjangan sebagai penyebab paling masuk akal. Namun bagi warga, sakit itu terasa seperti konsekuensi yang datang terlambat. Kepala desa dalam rapat terbatas menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi sosial yang kian rapuh. Ia menegaskan bahwa desa tidak sedang diganggu oleh makhluk gaib, melainkan oleh kesalahan masa lalu yang belum pernah benar-benar diakui. Pernyataan ini memicu perdebatan panas, karena bagi sebagian warga, mengakui berarti membuka aib yang telah lama dikubur. Di tengah ketegangan itu, sebuah kejadian kecil kembali mengguncang desa. Seorang remaja ditemukan pingsan di dekat bekas rumah Rahmat, tanpa luka, tanpa sebab yang jelas. Saat sadar, ia hanya mengatakan satu kalimat yang membuat bulu kuduk meremang, "Aku dengar mereka tertawa, seperti dulu." Kejadian tersebut membuat trauma lama kembali mencuat ke permukaan. Warga mulai mengaitkan insiden-insiden emosional yang terjadi sebagai efek lanjutan dari satu rantai peristiwa yang tak pernah benar-benar diputus. Nama Rahmat kembali disebut, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan nada penyesalan yang kaku. Tokoh agama dan pemuka adat akhirnya sepakat bahwa desa membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar doa. Mereka mengusulkan ritual sosial berupa pengakuan terbuka, bukan untuk menyalahkan individu tertentu, melainkan untuk mengakui bahwa desa pernah gagal melindungi salah satu warganya. Usulan ini menimbulkan ketakutan baru. Apakah desa siap menghadapi kebenaran tentang dirinya sendiri? Sebagian warga menolak keras gagasan tersebut dan memilih pergi sementara dari desa. Rumah-rumah kembali kosong, lampu-lampu kembali redup, dan suasana yang dulu dianggap normal mulai terasa asing. Ironisnya, kepergian itu justru memperkuat keyakinan sebagian warga bahwa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang menunggu untuk dihadapi. Dengan demikian, desa Sumberwungu kini berdiri di persimpangan yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Bukan antara dunia nyata dan gaib, melainkan antara mengingat dan melupakan. Karena semakin lama kebenaran ditahan, semakin besar tekanan yang akan mencari jalan